bisa terdengar. Bisa terdengar. Lalu dicoba. Halo. Suaranya kecil kan? Sekarang masih kecil. Halo, 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 halo. Ini suaranya masih kecil. Oke, kita mulai ya. Ada lagi yang menurut suaranya kecil. Halo. Halo Kak, Suaranya terdengar nggak ya? terdengar Kak? Baiklah. Kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Ini kita akan bahas tentang mutilasi. Oke, kita langsung aja. Nanti kita selesai jam 4 kurang ya. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita langsung aja kita bahas tentang mutilasi. Kelihatan ya layarnya ya. Halo. Iya Kak, kelihatan Kak. Hmm. Ya udah pernah berhadapan dengan mutilasi gitu. Yang udah pernah. Halo. Belum ya. Baik. Apa sih laki-laki ini? Laki itu gerak balik sekitar timbang ya. Oke. Nah di sini bolak-baliknya tidak dispesifikkan. Jadi bolak-balik yang kayak gimana ya kita nggak tahu kayak gitu. Oke. Ada beberapa jenis gerak osilasi. Pertama ada yang dinamakan gerak periodik.
periodik, dan ada osilasi non periodik. Ini ada osilasi harmonik, ada osilasi non harmonik. Oke, ini ada macam-macam lagi nanti. Kita bisa lihat gitu ya. Oke, untuk yang jadi concern kita hari ini itu adalah osilasi harmonik. Nah, osilasi harmonik ini dibagi lagi jadi dua ya. Ada 3 ring. Oke. Harmonik sederhana, ada harmonik teredam, dan ada harmonik terpaksa. Suaraku cukup jelas ya, bro. Tolong dikasih feedback. Agak kurang jelas sih, Kak. Jelas gimana? Gak tahu kalau di aku kayak agak kurang gitu. Mungkin device. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo. Sudah cukup jelas? Udah jelas, Kak. Oke ya, baik. Tiga ini yang akan ada di OSN gitu. Untuk osilasi non periodik itu biasanya nggak akan ada sih seperti itu. Sederhana, teredam, dan terpaksa. Nanti sederhana ada beberapa jenis lagi gitu. Yang sederhana 1 derajat kebebasan, ada sederhana 2 derajat kebebasan gitu ya. Dan multiple degree of freedom biasanya enggak, 3 aja udah jarang, biasanya 2 sih, 2 derajat kebebasan yang bakal ada gitu. Itu osilasi harmonik yang periodik, akselerasi periodik yang harmonik. Dan di osilasi periodik yang tidak harmonik banyak ya, misalnya samaannya lain, ya akan ada banyak osilasi tidak periodik yang harmonik. Oke, seperti itu. Baik, ini pendahuluan aja. Nah, sekarang kita masuk ke gerak, persamaan gerak yang bagaimana sih yang kita sebut dengan persamaan gerak osilasi. Kayak gimana? Kita cari ya. Baik. Yang kayak gimana? Belum tahu kan ya? Baik. Oke, kita masuk. Aku sering analoginya itu pakai gerak lingkar. Gerak lingkar, terus kita tinjau gerakan partikel di salah satu sumbu. Ada sumbu X dan Y, gerak melingkar seperti ini, sekarang sudutnya omega, konstan gitu ya. Baik. Nah, di sini gerak partikel di sumbu X atau Y sama aja ya, ini omega Y. Ini misalnya A. Oke. Kalau kita petakan gerak di sumbu X-nya, itu nilainya sama dengan A cos omega T ditambah suatu fase awal, misalnya. Ya kan? Oke, kalau kita turunkan, kita akan dapatkan negatif A omega sin omega T ditambah fase awal. Kalau kita turunkan lagi, kali, kita dapatkan negatif A omega kuadrat cos omega T ditambah fase awal. Baik. Apa omega T tambah fase awalnya apa? X fungsi T ya. Berarti minus omega kuadrat X double dot. Nah, inilah yang perlu kita cari gitu ya di gerak osilasi.
Persamaan ini yang perlu kita temukan di gerak osilasi untuk satu derajat kebebasan gitu ya. Oke, jadi intinya tuh di sini seperti itu. Oke, kenapa? Kalau ini kita cari solusinya itu adalah seperti ini, gitu ya. Oke, nanti ada yang tanya, Kak, bukannya solusinya itu seperti ini, A cos omega T ditambah B sin omega T gitu ya. Atau gimana? Atau lebih bagus lagi misalnya yang seperti ini, bukannya pakai sin ya Kak? Sin omega T plus fase awal. Kira-kira gimana? Ada yang punya ide kira-kira? Halo, yang punya ide? Halo, halo. Kedengeran ya? Baik. Ketiga solusi ini Mas, yang nomor 1, 2, atau 3, ini menunjukkan solusi yang ekuivalen. Ini secara umum ini sama. Jadi kalau kita menemukan sistem sistem dinamika yang bergerak dengan persamaan seperti ini, persamaan ini gitu ya, aku kotain ini. Seperti itu. Sama seperti ini itu bebas Mas. Jadi maksudnya ini itu kita bisa selesaikan pakai yang nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3. Jadi kunci dari osilasi ini untuk satu derajat kebebasan ya. Kunci dari mencari gerak osilasi pada satu derajat kebebasan itu adalah menemukan persamaan ini Mas. Gitu. Oke, bisa dipahami? Halo? Derajat kebebasan itu artinya dia hanya bisa bergerak pada satu arah gitu. Seperti itu. Enggak satu arah juga sih. Jadi misalnya gini. Jadi sistem itu bisa kita simbangkan. Gimana ya bilang? Ya aku contohin aja ya. Nah ini merupakan contoh sistem satu derajat dengan satu derajat kebebasan. Kalau sistem ini kita simbangkan, seperti itu, apa yang terjadi? Dia gerak ya. Tidak ada cara lain kita nyimpangkan sehingga gerakannya lain. Oke, ini contoh sistem yang memiliki dua derajat kebebasan. Jadi kita bisa timpangkan massa 1 dan massa 2 secara independen. Gitu. Kita misal bisa simpangan massa 1 ini 10 meter, ini 5 meter. Independen. Nggak ada masalah. Nah, lain tidak halnya dengan sistem seperti ini. Ini bisa menggelinding. Apakah ini sistem satu derajat kebebasan? Atau 2 derajat kebebasan? Satu derajat kebebasan kayaknya enggak. Itu ya, kenapa? Karena kalau kita gerakkan ini, M ini akan terintertwine geraknya atau tergantung gerakan dari bawahnya gitu ya.
Nggak bisa kita simpangkan M secara independen sendiri tanpa mempengaruhi gerakan M besar. Seperti itu. Suaraku nggak jelas. Yang lainnya gimana? Masa nggak jelas sih? Halo? Suaraku gimana ya? Jelas, Kak. Halo, suaraku gimana ya? Halo, suaraku gimana? Halo, suaraku bagaimana? Aman, Kak. Bentar, bentar. Sekarang gimana? Aman ya? Lalu sekarang gimana? Agak mendem gitu ya suaranya ya? Iya, Kak. Oke, ini pakai mic soalnya. Pakai headset soalnya, jadi kayak gitu. Tapi jelas nggak? Maksudnya terdengar jelas nggak? Sekarang terdengar jelas. Jelas, Kak. Halo, halo, tes. Halo, halo. Dicoba di. Hmm. Halo, dicoba. Hmm. Udah, nggak apa-apa. Nanti rekamannya mudah-mudahan bagus. Gimana, Mas Renaldi? Udah jelas Kak sekarang suaranya. Udah jelas? Oke lah. Ini 1 derajat ya. Tidak ada cara kita menggerakkan M kecil tanpa mempengaruhi M besar. Oke, target hari ini kita bisa menyelesaikan 1 derajat kebebasan dengan berbagai metode. Gitu. Ada berapa metode sih? Pertama, metode menyelesaikan persamaan osilasi. Ada pertama metode gaya, yang kedua itu metode energi ya Mas ya, seperti itu. Hanya ada 2 metode ini, gaya sama energi. Oke, kita akan visit dulu ke metode gaya, seperti itu ya. Targetnya sama. Target 2 metode ini adalah menemukan persamaan seperti ini. Kotak double dot sama dengan minus omega kuadrat kotak. Ini adalah target. Seperti itu. Nah, oke ya. Jadi aku nggak berikan penurunannya ini bagaimana. Bisa sih sebenarnya. Itu persamaan diferensial orde 2 homogen. Gitu. Ada caranya kita menemukan solusi dari persamaan ini. Cukup panjang. Jadi kita langsung belajar aja gimana caranya. Oke ya. Tanya ada juga yang mau capek mana? Penelitian transformasi. Oke, kita langsung aja.
Kan persamaan osilasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada nggak? Halo? Aku bingung gimana Mas Bayu. Oke, derajat kebebasan. Kalau kita punya sistem dengan satu derajat kebebasan gitu ya, ada dua massa seperti ini. Tidak ada cara kita gerakan massa satunya tanpa mempengaruhi gerakan massa yang lain. Coba, Masnya bisa nggak gerakan M kecil, tapi yang besarnya nggak terpengaruh? Bisa? Sistemnya tidak dijaga loh. M kecilnya aku gerakin sana. M besarnya tetap diam. Bisa nggak? Nggak bisa. Loh, kalau ada gesekan malah nggak bisa, Mas. Coba, aku gerakan yang besar ke sini. M kecilnya ke kanan. M besarnya gerak ke kiri. Atau ikut ke kanan juga. Seperti itu. Iya nggak? Itu ya. Kalau ada gesekan malah nggak bisa, Mas. Seperti itu. Lain dengan healing. Iya. Mau ada gesekan, mau enggak. Coba aku simpangan M1. Terus aku simpangan M2. Apakah M1, M2 akan terpengaruh simpangan M1? Enggak akan. Gitu ya. Terus simpangan M1, M2-nya nggak terpengaruh. Terus simpangan M2, M1-nya nggak terpengaruh gitu loh, Mas. Gitu. Maka ini sistemnya memiliki dua derajat kebebasan. Kita bebas menyimpangkan dua variabel X1 dan X2 ini. Nilainya bebas. Kayak gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Baik. Oke, ini menyelesaikan persamaan ilustrasi. Jadi ada dua metode. Ada metode gaya dan metode energi, gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke metode gaya. Oke. Kita cari sistem yang lumayan sederhana aja dulu. Misalkan ada bagas digantung gitu ya. Terus ada M kecil. Seperti itu. Nah, ada bagas digantung, ada M kecil seperti ini. Di gantungan ada gravitasi. Kita cari omega osilasinya. Oh iya, sebelum ini deh, aku kenalkan dulu beberapa parameter ya. Parameter gerak osilasi. Oke. Kenapa aku ambil contoh gerak lingkaran? Karena hampir sama ya. Ada juga omega osilasi. Itu. Ada juga omega osilasi. Omega osilasi itu apa?
kecepatan sudut osilasi ya. Kecepatan sudut osilasi. Itu satuannya radian per detik. Seperti itu. Terus ada periode. Periode ini sama dengan T ini sama dengan 2pi per omega osilasi. Gitu ya. Satuannya detik. Oke. Terus ada lagi frekuensi. Gitu ya. Oke. Ini disebut juga frekuensi sudut. Frekuensi sudut osilasi. Nah, ada F. F ini frekuensi. Frekuensi itu omega dibagi 2pi. Omega osilasi ya. Seperti itu. Satuannya Hertz. Hertz itu per second. Seperti itu. Terus ada yang namanya amplitudo. A itu kita sebut dengan amplitudo. Amplitudo itu timpangan terjauh, Mas. Timpangan terjauh dari titik tertimbang. Oke. Terus ada lagi X. X ini timpangan ya. Oke. X ini timpangan, satuannya meter. Jadi kita nemuin osilasi, periode, frekuensi, amplitudo, simpangan gitu ya. Ini parameter gerak osilasi. Seperti itu. Nah, setelah ini kita akan mencoba melihat metode cara menyelesaikan gerak osilasi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Bedanya amplitudo sama simpangan. Amplitudo itu simpangan terjauh. Simpangannya itu belum tentu amplitudo. Tapi amplitudo itu pasti simpangan. Seperti itu. Oke. Oke, baiklah. Nah, lanjut metode gaya yang tadi. Suaraku cukup jelas ya? Halo? Suaraku cukup jelas ya? Jelas, Kak. Baik, kita lanjutkan menyelesaikan soal ini. Ada oke, sekarang masih jelas suaranya? Halo, masih jelas suaranya? Tidak terlalu, Kak. Tidak terlalu ya. Oke. Omega osilasi, kita cari gitu ya. Pertama yang kalau kita mencari gerak osilasi pertama kali kita cari dulu titik tertimbangnya. Ya, kalau udah ketemu titik setimbangnya, kita cari, kita simpangkan sistem. Kita akan simpangkan sistem seperti itu dari titik setimbang. Kita berikan simpangan kecil. Oke. Terus habis itu kita cari persamaan ini. Setelah kita menemukan persamaan ini, kita cari
pemikirannya gitu. Oke, dalam menemukan persamaan ini kita memerlukan pendekatan juga. Terkadang kita memerlukan pendekatan, terkadang enggak. Oke, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, karena kita menggunakan metode gaya, jadi langkah-langkah mencari persamaan ini seperti langkah-langkah mencari persamaan gerak pada metode gaya biasa. Baik. Oke ya. Jelas ya. Halo. Jelas ya. Jelas ya. Halo. Sekarang apakah jelas? Agak mendem, Kak. Gimana gimana? Agak mendem kalau di saya. Seperti teredam, Kak. Seperti teredam. Terus teredam terpaksa. Kira-kira lagi dong ya. Gimana caranya? Di luar aja lah. Harusnya halo. Ya, cepat. Kita cari dulu titik setimbangnya teman-teman. Konstanta tugasnya kan. Jadi titik setimbang saat ini misalnya KX0 tuh gayanya ke atas, MG ke bawah. Maka sigma FY sama dengan 0, jadi KX0 sama dengan MG. X0 sama dengan MG per K. Sudah ketemu titik setimbangnya, kita cari. Kita cari persamaan geraknya sekarang. Seperti itu. Jadi gimana carinya? Kita timbangkan lagi dari titik setimbang. Ya. Jadi ini ada titik setimbang di X0 tadi, kita simpangkan sekarang ini X ditambah X0 seperti itu. Oke, jadi ini tetap ada MG. Sekarang percepatannya jadi bagaimana? Gitu kan? Ya udah, posisinya kan kita tahu ya, X tambah X0, kita turunkan 2 kali, kita dapatkan percepatan. Jadi percepatannya kan X double dot. Sama ya. Oke, sigma FY sama dengan 0. Oke, ini minus ya. Minus karena ke bawah. Baik, ini ke atas positif, berarti KX dikurangi X ditambah X0 dikurangi MG sama dengan MX double dot negatif. Oke. KX0 dikurangi MG 0 ya. Berarti di sini KX sama dengan minus MX double dot. X double dot ditambah K per MX sama dengan 0.
Jadi ini kita dapatkan omega sama dengan atau apa gitu. Jadi kira-kira langkah-langkahnya itu akan sama seperti itu terus. Gak akan banyak berubah langkah-langkah kita menyelesaikan persamaan. Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain? Oke ya. Kak, Gimana Mas? Oke, gimana Mas? Itu misalnya antar kondisi apa? Misalnya antar kondisi apa Mas? Singlenya antar kondisinya apa maksudnya? Pada saat sudah kita simpangkan Mas, ini kan saat menimbang. Kalau masnya masang ke sini, dia akan turun ke posisi timbang. Tuh. Terus setelah itu baru kita simpangkan. Awalnya dia posisi timbang dulu, baru itu kita simpangkan. Seperti itu. Coba kalau pakai pegas. Awalnya kan kita cari dulu posisi timbang di sini, diam, baru kita simpangkan lagi. Dia kan gerak gitu. Ya kan? Itu kan cara percepatannya gitu. Dipilih aja. Kita pilih X-nya kita simpangkan ke bawah, berarti arah percepatannya ke bawah. Berarti kayaknya ke atas. Ya kan? Seperti itu. Oke. Tuh. Ini akan work juga kalau ini ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah. Nggak ada gaya selain pegas dan berat, Gus. Cuma ada pegas dan berat ini loh kayaknya. Percepatan dipilih aja. Kalau di sini dipilih aja lah percepatan. Arah percepatannya pasti melawan arah simpangannya. Lo kok bisa? Kita simpangan ke bawah, gayanya ke atas. Kan gitu kan harusnya. Kalau kita simpangan ke bawah ya percepatannya ke bawah positif kan gitu ya.
Oke, nggak ada gaya lain selain pegas sama berat. Di sini nggak ada gaya lain selain pegas sama berat. Hanya ada gaya pegas dan berat aja. Oke, bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang kita akan cari sistem yang lebih kompleks ya. Karena aku rada males, kita ambil soal gitu ya, dari tempat lain. Sebentar, kita ambil soal dari sini. Enggak ding, mana ya? Sini. Nah, kita ambil soal ini. Oke, ini kan lebih kompleks ya dari tadi. Berarti kan sistem progres. Ini nanti soal yang akan muncul itu seperti ini. Dia ada sistem progres kayak gini. Kita disuruh menentukan, gitu kan? Periode osilasinya berapa? Tapi ini kita dituntun ya, karena sebelum menentukan periode osilasi, kita disuruh menentukan dulu tegangan tali, kemudian M dilepas, gitu ya. Kita tentukan berapa X0-nya, titik timbangnya, titik timbang X0-nya berapa, terus baru periode osilasinya. Oke, aku pilih soal ini karena ini representasinya sangat-sangat baik gitu. Oke, kita akan mulai buat soal ini. Jadi bagaimana? Pertama apa yang harus dilakukan kira-kira? Kita cari dulu kan? Tidak ada pegas. Mula-mula sistem. Anggap pada keadaan awal pegas tidak terenggang. Jadi sama aja nggak ada pegas. Oke, jadi di A ini sama aja nggak ada pegas. Jadi anggap kita punya sistem seperti ini. Yang kecil, ini ada tali di sini. Nah, kayak gini. Besar alfa. Oke, anggap kita punya sistem seperti ini kan, dia bilang seperti itu. Oke, kita tinjau gayanya ya. Pertama kita pecah M kecil di sini T gitu ya. Patronnya tidak bermassa. Tuh. Ini ya, abaikan gesekan pada sistem massa tali dan massa pegas. Jadi katrol nggak bermassa. Oke, jadi nggak masalah. Di sini juga T. Terus kita tinjau M besar. Ada gaya apa aja? Ada N di sana. Ada T ke bawah sini. Dan T ke kanan. Seperti itu. Oke, di sini juga ada N ya. N ada MG ke bawah. Oke. Baik ya. Oke. Setelah itu kita tinjau samaan geraknya gitu ya. Ini di arah X dulu. Sigma Fx ini ya. Oke, sama dengan apa? M besar A besar. Di sini T dikurangi T cos alfa sama dengan ditambah N ya. Tambah N sin alfa sama dengan M besar A besar.
Baik, terus kita tinjau yang gerakan M kecil. Sama, ini M besar ya. Gerakan M kecil sekarang di arah X. Sigma Fx terhadap tanah sama dengan M kecil A kecil X. Jadi T dikurangi M sin alpha, T cos alpha ya, sama dengan M kecil A X. Itu Y-nya sigma Fy sama dengan M kecil A Y. Oke, jadi di sini M cos alpha tambah T sin alpha dikurangi Mj sama dengan M A Y. Baik, sudah. Terus kita temukan ini sudah persamaan geraknya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita cari hubungan percepatannya. Seperti itu ya. Hubungan percepatannya bagaimana? Kita lihat ada tali, ya, dan M kecil ada di atas M besar. Baik. Kita bayangkan M kecil punya percepatan relatif ke bawah sini. A kecil. A besarnya ke sana. Dari talinya, kita tahu A besar sama dengan A kecil. Ya nggak? Kalau tali di sini tambah pendek sejauh 1 meter, maka tali di sini akan tambah panjang sejauh 1 meter. Ya. A kecil ini adalah percepatan relatif kecil terhadap M besar. Oke, kita lakukan seperti ini. Lalu kita temukan juga di sini bahwa AX itu sama dengan A besar dikurangi A kecil cos alpha. Itu sama dengan A besar 1 min cos alpha. AY sama dengan A kecil sin alpha atau sama dengan A sin alpha. Gitu ya. Kita masukkan ke persamaan ini. T 1 min cos alpha ditambah N sin alpha sama dengan M besar A. Itu ya. Hanya apa di sini? Biasa. Terus di sini T cos alpha dikurangi N sin alpha sama dengan M kecil A besar 1 min cos alpha. Bawahnya lagi T sin alpha plus N cos alpha dikurangi M kecil J sama dengan M kecil A sin alpha. Negatif ya. Kayak gitu. Kira-kira gimana menyelesaikan persamaan yang punya 3 variabel ini? Kita ingin mencari A besarnya. Seperti di soal kan? Ada yang punya ide? Jumlahkan. Misalnya persamaan 1 kalau 1 kita jumlahkan dengan 2, persamaan 1 kita tambahkan dengan persamaan 2, kita dapat apa? A T cos alpha dikurangi N sin alpha sama dengan M kecil A 1 min cos alpha. Oke, kita jumlahkan dapat E sama dengan M besar tambah M kecil A kurangi M kecil A cos alpha. Oke, kita udah dapat T-nya. Terus kita perlu cari N. Kayak gitu. Caranya gimana kita cari N-nya?
Nggak usah kita cari n. Saya ya, nggak usah cari n. N-nya dihilangin. Oke, kita coba. Di 2 kita kalikan dengan, oh ya, 2 kita kalikan dengan sin. Terus kita jumlahkan, maaf, 2 kita kalikan dengan cos. Cos alfa kita jumlahkan dengan 3 kita kalikan dengan sin alfa. Hasilnya, maaf ya, bisa terlihat. P cos kuadrat alfa sama dengan n sin alfa sama dengan m kecil a cos alfa dikurangi cos kuadrat alfa. T sin kuadrat alfa plus n cos alfa sin alfa gitu ya, dikurangi m kecil g sin alfa sama dengan minus m kecil a sin kuadrat alfa. Kalau kita jumlahkan di sini, T ditambah ya, ini hilang, dikurangi mg sin alfa sama dengan ini apa? M kecil a cos alfa dikurangi m kecil a seperti itu. Baik, T-nya kita masukkan, M besar tambah M kecil A, seperti itu, dikurangi M kecil A cos alfa, dikurangi MG sin alfa, sama dengan M kecil A cos alfa, dikurangi M kecil A. Kayak gitu. Oke, ini hilang ya Mas ya? Hilang nggak? Enggak ya, tetap nambah ya. Jadi gimana? Halo? Jadi bagaimana? Kita pindahkan ini M kecil J sin alfa sama dengan M kecil A, jadi ya dikurangi M besar kurangi M kecil AA semua. Oke, kita lihat sini sama ya, iya kah? Oke, ada yang salah kira-kira? Baik, benar ya? Benar. Terus ini kita kurangi 2M kecil A cos alfa ditambah ya, lebih tepat. Ini negatifnya kita hilangkan. Jadi yang positif sekarang negatif. Jadi M besar A ditambah 2M kecil 1 min cos alfa dikali A sama dengan M kecil B sin alfa. Baik, kita dapatkan A besarnya sama dengan M kecil B sin alfa dibagi M besar ditambah 2M 1 min cos alfa. Oke, seperti ini. Gitu ya. Terus, berapa tegangan tali sesaat setelah sistem dilepas? Ataukah energi total sistem kekal? Cari tegangan tali bagaimana? Kita tinggal masukkan ke sini kan sebenarnya. Oke, itu apa sih? Kita sederhanakan ya. T sama dengan M besar tambah M kecil 1 min cos alfa dikalikan dengan A. Jadi sama dengan M besar tambah M kecil 1 min cos alfa itu dikalikan dengan M kecil G sin alfa dibagi M besar tambah 2M kecil 1 min cos alfa. Ini T-nya.
Oke. Nah, aku mau tanya ini. Energi kekal nggak? Energi kekal nggak? Halo? Kekal, Kak. Kenapa? Karena tidak ada disipasi energi ya. Kok bisa nggak ada disipasi energi? Karena tidak ada gaya konservatif. Itu kan nggak ada gaya non konservatif, mana gaya non konservatif? Semua gaya di sini konservatif. Gaya bugat konservatif, gaya gravitasi konservatif, gitu ya. Nggak ada sih mekanisme disipasi energi melalui gaya konservatif. Oke, jadinya energi yang kekal. Terus kita jawab yang C. Jika M besar dilepas dari ion, maka M besar akan bergerak mendekati D. Setelah bergeser sejauh X0, maka M besar akan diam sesaat. Berapakah X0? Oke. Tapi kita disuruh nyari apa ini? Sebenarnya. Kita disuruh nyari apa ini? Disuruh mencari titik jauhnya kan? Oke. Baik. Jadi kita gunakan karena kita ingin M besar dia, berarti kita harus gunakan konservasi energi ya, atau bahasa Indonesianya itu kelestarian. Oke, jadi energi awal sama dengan energi akhir. Oke, awalnya kan diam ya, awalnya diam, akhirnya juga diam. Berarti energi kinetiknya nol semua ya. Bedanya apa? Awalnya tugasnya tidak tertimbangkan, makanya begini. Kita sebutlah dia di ketinggian H1 atau H0. Jadi tambah MG H0. Terus dia turun, jadi M kecil ini turun menjadi H1, MG H1. Bagasnya tertimpangkan ya, tertekan ke sana. Seperti itu, tertekan sejauh X. Setengah K X 0 kuadrat. Itu kan kita ingin mencari X0. Oke, gasnya tertekan X0. Nah, kita tahu bahwa X0 di sini sama dengan X0 di sini. Oke, ya. Berarti kita tinggal cari selisih jarak ya. Ini X0 di sini dan X1 di sini. Oke, kita gunakan sini. Ini S1, H1, ini alfa. Terus ada S0, H0, ini alfa. Berarti S1 sama dengan H1 per sin alfa. S2 sama 0 sama dengan H0 per sin alfa. Kalau kita masukkan di sini, padahal S0 dikurangi S1 sama dengan X0. Kita masukkan MG H0 kurangi H1 itu ya, sama dengan setengah K X0 kurangi H0 kurangi H1 apa? Ini kan sama dengan H0 kurangi H1 jika sama berarti sin alfa ya, sama dengan X0. Berarti ini adalah MG X0 sin alfa.
sama dengan setengah K(X0 kuadrat). Ada dua kemungkinan, X0 sama dengan 0, atau X0 sama dengan 2mg per mg sin alfa dibagi K. Jadi ada dua titik seimbang itu. Ada dua titik di mana benda ini berhenti. Saat X0 sama dengan 0, saat awal atau saat ini. Kita pilih yang ini. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, mungkin karena dikit, aku selesaikan di 15.30 aja. 30 menit berikutnya aku tambahkan di sesi yang hari Sabtu. Itu ya. Biar kita lebih punya banyak waktu juga sama teman-teman yang lain. Kayak gitu. Oke, anyway, kita udah jalan 1,5 jam. Mungkin bisa ditambahin lagi di sesi hari Sabtu. Oke. Terus yang B, kita disuruh nyari titik setimbang. Nah, ini kita bedakan diam sesaat dengan titik setimbang. Titik setimbang itu titik saat sigma gayanya sama dengan 0. Kalau titik diam sesaat, maka P-nya sama dengan 0. Belum tentu benda pada saat sigma gaya sama dengan 0, kecepatannya 0. Gitu. Jadi kita harus cari di mana persisnya dia kecepatannya sama dengan 0. Seperti itu. Oke, nah, gimana cara nyari P? Aku ambil aja ya persamaan ini. Aku ambil persamaan ini. Mana cara kita nyari titik setimbangnya? Nah, persamaan ini kurang ya, kurangnya di mana? Harusnya? Oke, maaf, aku silang dulu ya, sebentar. Oke, nah, kurang di sini minus Kx ya, sama dengan M besar A. Kok bisa? Tadi kita abaikan pegasnya, ya kan? Di sini kita abaikan pegas. Kalau ada pegasnya di simpangan X, ya dia akan mundur. Oke, tapi ini bukan X saja. Ini adalah X titik setimbang. Pada saat X titik setimbang, maka percepatannya 0. Ya udah, kita tinggal nyari aja. T1 min cos alpha tambah N sin alpha sama dengan Kx T cos alpha minus N sin alpha sama dengan 0. T sin alpha plus N cos alpha dikurangi Mg sama dengan 0. Oke, nah kita bisa cari T dan kita bisa cari T dan M-nya dari sini. Gitu ya. Ada yang mau nyoba? Terus kita masukkan ke sini. Oke, atau kita bisa tambahkan ini. Kita dapatkan T sama dengan Kx. Ya loh. Kita tambahkan, terus kita cari T-nya. Caranya gimana? Kita eliminasi dari sini. Berarti ini kita jadikan ini kalikan sin. Enggak ya, ini kalikan cos ya. Itu jadi T cos kuadrat alfa dikurangi M sin alfa cos alfa sama dengan 0. Terus yang bawahnya kita kalikan dengan sin. T sin kuadrat alfa tambah N cos alfa sin alfa sama dengan Mg sin alfa. Kita jumlahkan T sama dengan Mg sin alfa. Berarti X absennya titik timbangnya Mg sin alfa dibagi K. Kayak gitu. Oke. Kita udah dapat titik timbangnya. Sekarang kita bisa cari persamaan geraknya. Gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyain dulu? Tidak ada. Gimana cara nyari persamaan geraknya? Gimana? Kita cari persamaan geraknya dengan memanfaatkan titik timbangnya. Kita tuliskan lagi seperti tadi. T seperti itu ya. 1 min cos alfa tambah n sin alfa Halo, suaraku bisa masuk? Masuk, Kak. Bentar ya. Baik. Kita ulangi tadi sampai sini. Tadi kita sampai sini. Jadi kita tuliskan lagi persamaan yang tadi. Atau enggak usah. Aku akan crop ini gitu ya. Ini aku copy, terus kita paste aja ke sini. Kita paste ke sini. Nah, oke. Ini sekarang di sini dikurangi K titik seimbangnya ditambahkan simpangan yang kita inginkan. Nah, kita tahu posisi M besar itu sama dengan titik seimbang ditambah simpangan yang kita inginkan. Oke. Atau dikurang, sama aja nanti hasil. Kalau kita turunkan 2 kali, maka kita dapatkan ini sama dengan seperti ini. Iya kan? Oke. Kita masukkan ini ke sana. Oke, gitu. Oke, caranya sama seperti tadi. Abaikan saja suku KX-nya gitu ya. Kalau kita nyari A-nya seperti tadi, kita kan tidak mengabaikan suku KX-nya gitu. Ini kan nggak ada suku KX. Sekarang cuma bedanya ada suku KX-nya di sini. Seperti itu. Caranya gimana? Masih sama ya. Dijumlahkan dulu. Kita dapatkan T dikurangi K X kurangi ditambah X sama dengan M X double dot. Dan kita jumlahkan. Jadinya ini. Terus ini dikalikan sin dikalikan cos gitu ya. Kita cari T-nya seperti itu. Jadinya kita dapatkan seperti tadi ya. T sama dengan ini ya. Sama kan? Aku nggak akan ngulang lagi. Memang sama beneran. T sama dengan. Jadi kita yang dapat kedua MA cos alpha dikurangi M kecil A cos alpha dikurangi MA ditambah MG alpha. Seperti itu. Benar ya? Nah, dari sini kita masukkan ini ke sini. Hasilnya MA cos alpha MA cos alpha atau kita sebut di sini dengan MA cos alpha. M cos alpha min 1 X double dot ditambah MG sin alpha dengan dikurangi KX absen dikurangi KX sama dengan M besar X double. Oke, ini kan hilang ya. Jadi kalau kita ninjau di titik seimbang pasti konstantannya hilang. Setelah itu ini kita pindah ke kanan.
minus KX sama dengan M besar X double dot. Oke. Oke. Ini kurang satu ya. Ini ditambah M kecil A 1 minus cos alfa, maaf. Ini ditambah, ini dimasukkan. Oke. Seperti ini kita tambahkan. Ini udah ada MA 1 min cos alfa. Biar nggak bingung, aku udah pakai notasinya satu aja. Ini aku ganti X double. Ini X double dot. Di sini jadi ditambah M X double dot 1 minus cos alfa. Oke, kita dapatkan X double dot sama dengan minus K M besar tambah 2M 1 minus cos alfa. Oke. Jadi kita udah temukan periodenya berapa. Kita temukan akar K per M besar tambah 2M kecil 1 minus cos alfa. T-nya sama dengan 2pi per omega. Sama dengan 2pi akar atasnya. M plus 2M 1 minus cos alfa. Dibagi K. Itu. Oke. Ini adalah contoh soal yang memanfaatkan ya soal level ASN-nya tuh seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanya? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyain, aku tutup pertemuan hari ini. Nanti 30 menit berikutnya akan ditambahkan bukan aku tambahkan di hari Sabtu ya Mas ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi di hari Sabtu. Aku tutup ya. Selamat sore. Sama-sama. Sama-sama. Ya. Ya, saya tutup ya.